model pembelajaran. Saya di sini membawa ataukah menyampaikan 3 model. Ini adalah salah satu cara penentuan solusi. Karena tadi saya katakan di awal bahwa sekian banyak solusi menentukan, menyelesaikan jawabannya adalah tertuang di dalam RPP. Di dalam RPP itu ada model pembelajaran yang Bapak Ibu akan gunakan. Paling lazim, paling sering adalah PBL, problem based learning. Apa yang penting dalam penentuan satu model pembelajaran di dalam kelas? Yang penting ada, pertama-tama kita tentu harus memahami sintaknya. Ada sintak. Setiap model pembelajaran itu ada cirinya. PBL ini berorientasi pada peserta didik. Kalau memang permasalahan itu banyak muncul dari siswa, maka cocok menerapkan hal semacam ini. Agar supaya siswa nanti lebih kreatif, lebih aktif untuk menyelesaikan permasalahan yang dimunculkan oleh mereka sendiri. Perintah pada salah anak didik. Umpamanya minggu lalu, Bapak Ibu mengajarkan satu topik materi. Katakanlah tentang perpindahan kalor. Ya. Anak-anak mungkin cuma memahami bahwa Q sama dengan M kali C kali delta T. Mereka tidak paham bahwa di dalam asas Black, Q yang dilepaskan sama dengan Q yang diterima. Untuk memberikan pemahaman kepada siswa kita secara akurat, tentu tidak bisa diajarkan materi ini secara lisan atau metode ceramah. Modelnya barangkali perlu PBL atau discovery learning. Bagaimana solusi yang bagus? Kalau PBL, permasalahan apa yang perlu dilemparkan oleh siswa? Ada 3 bejana, masing-masing berisi zat cair yang berbeda temperaturnya. Ketika dimasukkan ke dalam air yang biasa, anak-anak akan merasakan ini dingin. Ketika dimasukkan tangannya ke bejana yang berikutnya, yang temperaturnya berbeda, maka tentu dia akan menyampaikan sesuatu jawaban yang berbeda. Lalu ketika masuk ke bejana yang satunya dengan temperatur yang lebih tinggi, maka tentu jawabannya pasti beda-beda. Dan dia bisa menunjukkan bahwa ini panas, ini sejuk, ini sedang, dan ini dingin. Pernyataan-pernyataan itu adalah pernyataan yang sifatnya kualitatif, tidak disertai dengan kuantitatif. Bagi fisika, pernyataan itu tidak lengkap. Maka perlu pernyataan yang sifatnya kuantitatif. Agar sifatnya kuantitatif, maka anak-anak perlu diberi semacam satu alat ukur. Alat ukur itu mungkin kita bisa katakanlah termometer. Ketika anak-anak akan bekerja seperti itu, maka tentu anak-anak akan enak dan mudah dan senang memahami terhadap perbedaan temperatur itu karena adanya perbedaan suhu. Kemudian lalu kita minta mereka mencampurkan air yang panas terhadap air yang dingin. Kemudian keluar satu jenis dan disuruh mereka mengukur temperaturnya. Maka dia akan mendapatkan satu temperatur antara gabungan yang panas dengan yang dingin. Lalu muncul pertanyaan, siapa yang memberi panas dan siapa yang menerima panas? Maka tentu dengan mudah anak-anak menjawab, yang memberi panas adalah yang kelebihan. Katakanlah temperatur yang tinggi, yang menerima panas adalah temperatur yang rendah, air yang rendah. Lalu muncullah di situ kesetaraan, asas Black, dan seterusnya. Kejadian-kejadian seperti ini akan membuat siswa itu lebih tertarik dan mungkin tidak merasa ngantuk, tidak merasa bosan karena mereka terlibat secara langsung untuk menentukan mana
kalori yang panas, mana air yang dingin, dan mana air yang sejuk. Bapak Ibu semua, ketika itulah umpamanya merubah temperaturnya, entah menambahkan es atau menambahkan air panas, kemudian menghitung nilai kalori yang diterima oleh cair tersebut, pasti siswanya akan lebih tertarik ketimbang daripada langsung memunculkan rumus asas Black, banding daripada memunculkan rumus tapi ada konsep-konsep awal yang diterima oleh siswa tadi lewat kegiatan-kegiatan praktikum. Lalu membimbing, menyelidiki individu setiap kelompok. Nah, karena sudah berbicara kelompok, maka tentu mungkin hal-hal seperti inilah yang bisa membuat anak muda terkontrol dengan baik. Dari sekian banyak itu, kita bisa kontrol secara kelompok, supaya anak-anak benar-benar mendapatkan perhatian secara saksama dan tidak dimonopoli oleh individu-individu tertentu. Kemudian bisa mengembangkan dan menyajikan hasil karyanya setelah mereka dapatkan tadi, lalu menganalisis, mengevaluasi proses pemecahan masalah. Kalau umpamanya setiap guru kita mencoba menerapkan model pembelajaran semacam ini, maka 5 kategori sintak yang tertera di dalam slide kita ini pasti bisa kita lakukan dengan baik. Berikutnya, discovery. Discovery ini juga identik dengan pembelajaran kita. Sangat dekat, sangat lengket dengan pembelajaran di fisika. Apa sintaknya? Pemberian rangsangan, diberikan simulation. Kemudian ada pernyataan identifikasi masalah dari problem statement yang ada ditemukan anak-anak. Kemudian ada pengumpulan data. Ini lebih bagus lagi karena seperti tadi, jadi ada kemiripan dengan PBL. Ada data yang dikumpul, ada yang diukur. Kemudian mereka akan menentukan hasil pengukuran setelah mereka lakukan analisis. Dan di sini ada pengolahan data. Kemudian ada pembuktian, verifikasi, kemudian menarik kesimpulan. Bapak Ibu sekalian, tentu sudah ada di antara Bapak Ibu mungkin yang memilih discovery. Mungkin juga ada yang memilih PBL dalam hal menyelesaikan setumpuk masalah yang sudah dieksplor tadi. Lalu ada project basic learning, Bapak Ibu sekalian. Nah, ada pertanyaan dasar yang disampaikan oleh siswa. Kemudian pertanyaan-pertanyaan mendasar tadi itu mereka mencoba merancang. Kira-kira bagaimana caranya untuk menyelesaikan atau menjawab pertanyaan yang dilakukan oleh guru. Kemudian mereka akan menyusun jadwal, membuat produk, karena namanya project, ya, project basic learning, ada suatu produk yang harus dihasilkan oleh anak didik kita. Kemudian mereka akan memonitor keaktifan, ya, yang berkembang dari setiap proyek itu yang dilakukan oleh siswa. Kemudian kita menguji hasilnya, lalu melakukan evaluasi pembelajaran di kelas. Bapak Ibu semua yang saya hormati, ini cuma 3 model pembelajaran. Tentu Bapak Ibu pasti tidak harus memilih 3 ini, tapi kalau saya dengar arahan daripada panitia pengelola, mereka menyarankan kita ada memilih PBL, ada disuruh memilih PJBL, tapi berkembang boleh memilih 3, ada memilih mungkin discovery, learning. Kalau dulu-dulu memang diminta 2 model pembelajaran yang dipilih, karena ada 2 nanti 2 kali Bapak Ibu mengajar. Ada aksi pertama yang mungkin nanti Bapak akan lakukan. Kemudian yang kedua memilih aksi yang kedua, tentu juga akan Bapak persiapkan di kemudian hari. Saran saya buat Bapak Ibu semuanya, karena pertemuan kita di sini adalah penentuan solusi. Masalah sudah kita pegang semua, masalah itu kita akan cari solusi. Solusinya itu adalah membuat Bapak Ibu. Solusinya tidak ada lain kecuali membuat rencana aksi. Di dalam RPP itu, di dalam rencana aksi itu, ada model pembelajaran. Saya harapkan Bapak Ibu semuanya tentu sudah menentukan modelnya. Sudah tahu bahwa kalau ini rencana aksi, ya, ini kira-kira solusi yang saya, maka
rencana aksi saya nanti itu adalah mungkin saya gunakan model pembelajaran basic learning atau mungkin saya pakai discovery learning dan seterusnya. Oke. Nah, ini kira-kira pengantar dari saya Bapak Ibu semuanya. Saya harapkan ada diskusi kecil-kecil di antara kita. Namun sebelum kita diskusi kecil-kecil, kami harapkan ada pendamping saya, Pak Rudi, mungkin akan menambahkan kepada kita semuanya hal-hal yang kira-kira yang perlu atau yang kurang dari paparan saya. Oke, sebelum kita diskusi. Saya menyimak presentasi dari Andi yang sangat runut dan lengkap, dan melihat pengalaman rekan dari kelompok 1 dan rekan kelompok 3 dari LK 2.1 yang sudah dikumpulkan. Kami berharap dari LK 2.1 tadi di solusi alternatif atau alternatif solusinya bisa dipilih yang memang benar-benar krusial atau memang benar-benar urgent, dan pada saat melaksanakan PPL nanti pembuatan RPP-nya bisa mengakomodir masalah yang dibuat tersebut. Jangan sampai melebar, karena nanti akhirnya Bapak Ibu sendiri yang akan dikerepotan dalam menyusun RPP, kemudian menampilkannya dalam bentuk rekaman, dan kemudian bagaimana mengondisikan siswa. Saya sepakat dengan kata Pak dosen tadi bahwa harus ada simulasi sebelum PPL dilakukan. Kami juga berkali-kali berpesan selama 3 hari pada kelompok A atau kelompok 1. Mudah-mudahan kelompok C atau kelompok 3 ini sudah mengkondisikan kelasnya. Sudah mulai coret-coret atau membuat draft RPP berdasarkan solusi yang telah diajukan tadi. Ada yang membuat 3, ada yang membuat 4 bahkan. Nah, ada yang mirip-mirip, itu bisa dipertajam. Masalah apa yang bisa saya selesaikan dalam 2 kali tatap muka tersebut, supaya tidak tersisa. Dan saya juga menyimak ada pendapat dari Bu Dita kalau nggak salah, atau siapa tadi, saya asal comot saja, mengatakan refleksi saat di modul 4, fase 4, bahwa presentasi tidak bisa dilakukan semua dalam satu sesi. Memang benar, waktunya dibuat 3 hari ini karena kita ingin benar-benar menyaksikan Bapak Ibu guru mempunyai pandangan, pengamatan, masalah itu sangat komprehensif. Tidak hanya asal ditempel atau hanya memenuhi syarat saja. Memang benar-benar dipikirkan, oh ini nanti yang akan saya selesaikan. Memang dihayati untuk diamalkan. Nah, semacam itu Bapak Ibu sekalian. Selanjutnya kita menantikan bagaimana Bapak Ibu mengisi LK21 tadi masuk ke dalam LK2.2. Dan saya juga membaca ini Pak, forum ini baru 2 orang ini yang hadir di modul 5 ini. Padahal di sini kita menginginkan interaksi yang konstruktif satu sama lain. Mudah-mudahan kata bahasa saya yang mungkin, ya mohon maaf kalau ada yang baperan, jangan egois lah. Kita di sini kan berbagi bersama-sama. Ya sudah saatnya Bapak Ibu menunjukkan kelebihan dan terlebih-lebih menunjukkan kekurangannya juga. Jadi ada yang memberi dan ada yang menerima. Nah, jadi ramaikanlah forum-forum diskusi, refleksi juga. Ada yang saya baca itu satu refleksi, satu soal. Nah, kalau bisa itu satu judul menjawab 1, 2, 3, 4 yang ditanyakan. Supaya kami juga tidak repot membuka-buka dan mengambil lampirannya untuk dinilai nanti. Mohon Bapak Ibu ya, kita bisa bekerja lebih efektif, lebih efisien, lebih ringkas, dan tidak usah dengan anggapan nanti kalau saya banyak menulis maka nilainya juga banyak. Oh, tidak, sama aja. Yang penting apakah yang Bapak Ibu tulis itu tepat
atau tidak. Nah, di situ nanti penilaian kami bersama Pak Andi Bustan. Demikian Pak tanggapan dari kami. Terima kasih.